lemari. Astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku nggak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh nggak enak badan. Jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Iya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku nggak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Aduh. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang. Kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas saja tadi lo nggak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin, Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah, itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget, Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya, Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu, Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul nggak bisa keubah lagi. Udah nggak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Hah? Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapet warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue. Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener rumahnya aja. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang, ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek.
Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini? Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini tapi gue nggak berhasil jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu mah lo. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Kesya. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Hah? Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, mah. Iya, mama udah tahu, nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Jumlah keluarga artinya, wah kamu dapat kekuatan itu. Mulai sekarang kamu tuh bisa lihat jumlah keluarga seseorang. Kalau nggak praktek aku nggak tahu, Bu. Oh, jumlah keluarga ibu ada 2. Iya, cuman ada 2 soalnya awal bulan kemarin saya baru kawin. Ya udah Bu, semoga aja ibu cepat dapat momongan ya. Hah, tiba-tiba jadi 3. Itu artinya ibu udah hamil. Feli, kekuatan kamu benar-benar hebat. Kamu harus pergunain dengan baik. Saya nggak mau kalau ngejalanin misi. Tapi kalau nggak dijalanin misi ini, kamu nggak cuman kehilangan kekuatan kamu, tapi juga nyawa kamu. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kasih tahu. Kamu harus lihat jumlah keluarganya Tiara karena keluarganya tuh misterius banget. Wani Piro. Apa Wani Piro? Galak banget. Hormon hamil nih kayaknya. Tiara. Jumlah keluarga lo. Babu gue udah datang. Gimana? Lo udah siap buat kerja di rumah gue? Enak aja, kita ini sesama murid ya. Jadi lo nggak pantas bertingkah laku kayak gitu. Semua orang aja menormalisasi hal ini dan mereka nggak mau negur gue. Sedangkan lo? Yaudah gue nggak mau debat. Mending gue lihat jumlah keluarga lo. Oh, ternyata lo punya kekuatan itu. Tapi sayangnya lo nggak akan bisa deteksi punya gue. Kok bisa? Karena gue adalah orang yang spesial. Kalau Tiara ngomong kayak gitu, artinya ada yang disembunyiin dong sama Tiara. Pokoknya gue harus lihat dan ungkap supaya bisa lihat jumlah keluarganya. Vel, cepetan lo uji kekuatan lo itu ke gue. Iya, tanpa disuruh gue juga bakal lihat sendiri jumlah keluarga lo 1. Iya bener, gue sebatang kara. Itu artinya kekuatan lo bener adanya. Kalau gitu ikutin kata gue ya. Ngapain kalau kayak gini lo sama aja dong kayak Tiara. Justru gue tuh mau bantuin lo buat nyelesain misi yang dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu kasih tahu gue gimana cara lihat jumlah keluarganya Tiara. Pakai kacamata ini di depan Tiara dan lo bisa lihat deh. Hah? Sesimpel itu? Oke. Tapi sekarang tuh Tiara susah dicari kayak artis soalnya semua orang tuh dipaksa mengidolakan dia. Lo tenang aja, gue udah punya rencana. Tiara, permisi. Gue mau kok jadi babu lo. Lo ngapain datang ke sini? Kebetulan banget. Kalau gitu gue lihat dulu deh jumlah keluarga lo. 2. Iya, gue dan Tiara totalnya ada 2. Ya udah kalau gitu gue udah boleh masuk kan. Tapi ini ngomong-ngomong gede banget rumahnya. Itu ada alasannya. Pasti bersangkut paut sama jumlah keluarga Tiara kan kalau gitu. Shoo. Gue kasih tau lo dulu ya. Lebih baik lo pulang sekarang juga sebelum lo ngeliat jumlah keluarganya Tiara. Ya elah, gak usah sok-sokan nasehatin gue dan bikin misi gue gagal. Karena kalau gue gagal gue bakal metong. Ya udah, pilihan ada di tangan lo. Jangan nyesel ya. Gak akan. Aduh, kenapa tiba-tiba gue pusing nih? Akhirnya nih anak berhasil juga kita culik. Bella, makasih banyak ya. Ya iyalah, gue juga gak mau kehilangan koneksi gue. Karena kalau rahasia lo ketahuan kan bisa berabe. Udah jelas kan gue bakal diusir dari kota ini dan gak bakal dipuji sama orang-orang lagi. Tadi gue juga udah cek kantong baju dan celananya Ferry tuh gak ada kacamata yang lo maksud. Kerja yang bagus. Oh ya, kalau sampai lo nemu kacamata itu musnahkan aja ya. Siap bosku. Kalian salah besar, kacamatanya ada di dalam baju gue. Sekarang saatnya kebenaran terbuktikan. 3, 2, 1.